sekalian. Apa kabar? Baik, pada hari ini kita akan membahas satu materi, yaitu tindakan sosial dan interaksi sosial. Sebelum itu, perkenalkan nama Bapak Boya Sinaga. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Saya prodi PhD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita bernyanyi dipimpin oleh Prema. Semuanya bernyanyi ya. Mari kita laksanakan wajib belajar. 1, 2, 3 ya. Mari kita laksanakan wajib belajar. Putra putri tunas bangsa harapan negara. Wajib belajar terasan kehidupan bangsa. Tuhan menuju masyarakat adil sejahtera. Gunakan waktumu, isilah hidupmu, tekun dan giatlah bekerja. Berantas kebodohan, habis kemiskinan. Habis gelap negeri cerah, mari dapat cerah. Oke, terima kasih ya. Ambil kita berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas perlindungan yang Kau berikan mulai dari malam hingga pada hari ini. Bapa yang baik, kami ingin memulai pelajaran kami kerana Engkau berkati proses belajar mengajar kami, kerana Engkau memberikan hati dan pikiran jernih bagi kami. Bapa yang maha baik, kami orang berdosa, ampunlah kesalahan kami, agar kasih-Mu tidak terhalang dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelumnya sudah ada yang mengetahui, sudah ada yang mempelajari tindakan sosial dan interaksi sosial? Sudah. Sebelum itu saya mengetahui arti dari tindakan dan interaksi. Ayo. Tindakan, bertindak. Apa arti tindakan? Bertindak. Ada yang mengetahui tindakan atau interaksi? Oh, interaksi. Enggak ada? Nah, pengertian tindakan sosial. Tindakan sosial adalah perilaku manusia yang mempunyai makna subjektif bagi pelakunya. Makna subjektifnya itu contohnya si Brema bertindak melakukan, contohnya kan pada saat ujian. Contohnya si namanya Nanduk, gak ada pulpennya. Padahal si Brema punya pulpen. Dan si Brema memberikan si Nanduk pulpen 1 biji. Nah, itu melakukan contoh tindakan sosial, bertindak yang punya makna. Maknanya si Nanduk bisa melakukan ujian, tidak lagi mengulang. Nah, namun tidak semua tindakan manusia tidak dianggap sebagai tindakan sosial. Contohnya yang tidak dianggap tindakan sosial yaitu pembunuhan. Seperti kalian, pembunuh, siapa melihat pembunuhan? Yang pernah melihat pembunuhan? Itu bukanlah contoh satu tindakan sosial yang bagus. Satu tindakan dapat disebut sebagai tindakan sosial apabila dapat melakukannya dan berorientasi pada dan dipengaruhi orang lain. Sama seperti dari si Nando sama si Brema, dipengaruhi dalam sikap yang baik, bukan dalam sikap yang buruk. Itulah arti dari pengertian tindakan sosial. Yang kedua, teori tindakan sosial. Kehidupan sosial manusia selalu diwarnai dengan berbagai tindakan atau perbuatan. Pada dasarnya, tindakan sosial dapat beragam menjadi 4 tipe. Kalian bisa menjelaskan di atas dan di depan. 4 tipe tersebut juga satu. Coba 4 tipe ini teori tindakan sosial. Yang katanya 2 teori tindakan sosial pada dasarnya. 2 teori tindakan sosial pada dasarnya tindakan sosial dapat dibedakan menjadi 4 tipe, yaitu A. Tindakan bersifat rasional atau instrumental. B. Tindakan
Terima kasih. Pada dasarnya tindakan sosial dapat dibedakan menjadi 4 tipe. Yang pertama, kita akan membahas yang namanya tindakan afektif. Tindakan afektif adalah suatu tindakan yang berdasarkan emosi atau perasaan. Perasaan ada perasaan yang baik, perasaan yang buruk. Contohnya perasaan kan cinta. Mengerti cinta? Gak ada yang kena cinta. Nah, berdasarkan perasaan itu contohnya berbuat baik, itu berbuat baik, yang berbuat jahat. Karena ada 2 contoh perasaan yang baik, perasaan yang buruk. Perasaan yang buruk itu contohnya berzina, kawin berzina, berbohong. Nah, yang kedua, tindakan bersifat rasional atau yang kedua, tindakan berorientasi. Tindakan berorientasi pada nilai, suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan nilai agama atau etika. Saya mau tahu etika. Arti dari etika. Etika adalah perilaku seseorang dalam menanggapi apa yang di depannya. Contohnya etika baik, etika sopan kepada orang tua yang lebih tua. Etika yang buruk, tidak ada etika yang buruk ya. Baru tindakan bersifat rasional. Tindakan rasional instrumental adalah suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan akal. Yang dilakukan berdasarkan akal atau dilakukan berdasarkan otak, pikiran. Yang ketiga, tindakan tradisional. Tindakan tradisional dilakukan contohnya tindakan tradisional ada seperti contohnya kan menonton, menari atau main alat musik gondang, apa lagi musik seruling, beratung. Itulah tindakan tradisional berdasarkan adat. Contohnya raja kan yang bukan apa ya tradisional. Nah itu yang dimaksud dengan tindakan tradisional. Nah, pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial yaitu merupakan hubungan timbal balik atau resiprokal antara individu dengan individu. Siapa yang tahu arti individu dengan individu? Siapa? Apa? Individu dengan individu. Tahu? Contohnya si Brema sama si apa namanya? Rexton, itulah individu dengan individu. Baru individu dengan kelompok. Tahu arti kelompok? Contohnya satu kelompok si Gaudi, Tiara, apa namanya? Si Deborah sama si Indah itu satu kelompok. Individunya si Yes. Itulah individu dengan kelompok. Baru kelompok dengan kelompok. Contohnya satu kelompok dengan satu kelompok lain. Ini kan satu kelompok. Ini adalah satu kelompok lain. Ini kan antara dari kelompok. Nah, jenis-jenis interaksi sosial contohnya dari interaksi antara individu dengan individu, interaksi antara kelompok dengan kelompok, interaksi antara individu dengan kelompok. Nah, sekarang syarat terjadinya interaksi. Yang pertama, kontak sosial. Kalian tahu arti kontak sosial? Kontak bukan koslet ya. Nanti kontak koslet. Dan tahu kontak sosial? Contohnya bertelepon, video call. Saya belum pernah video call. Nah, video call, bertelepon, dengar radio. Nah, komunikasi sosial sama. Contohnya tatap muka. Sama seperti saya sama kalian, tatap muka. Nah, video call ini juga bisa tatap muka ya. Lalu pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Coba bacakan yang pertama bagian A, Brema. Menciptakan hubungan sosial yang menyangkut hubungan antara kelompok manusia maupun antara orang dengan kelompok manusia. B. Jangan sindak. Ini B. Dalam hubungan jenis yang
Oke, pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama, Suhartono Suekanto. Ada yang mengetahui nama ini? Siapa dia? Suhartono Suekanto ialah lektor kepala sosiologi dan hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dia berpendapat bahwa interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis. Dinamis itu bergerak, berputar, menyangkut hubungan antara orang per orang, antara kelompok ke kelompok, maupun antara orang per orang dengan kelompok manusiawi. Yang kedua, Basrowi. Basrowi inilah berpendapat bahwa hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan kelompok dengan kelompok maupun orang dengan kelompok manusia. Pendapat dari Basrowi ini sama seperti pendapat dari Suhartono Suekanto. Yang ketiga, Timbal Yong. Ada yang tahu nama ini? Tidak. Ini bukan dari Indonesia ya. Namanya juga Yong. Ada yang pernah nonton Korea? Namanya Khmer, Timbal Yong. Timbal Yong ini adalah seorang psikologi. Dia berpendapat bahwa interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Kita lanjut. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif, antara lain kerjasama. Yang kedua, akomodasi. Yang ketiga, asimilasi. Dan keempat, akulturasi. Siapa yang mengetahui arti dari kerjasama? Kerjasama apa? Saling membantu. Yang membantu lagi. Kerjasama. Contohnya di sekolah, kerja kelompok dan permainan saling membantu. Yang kedua, akomodasi. Ada tahu? Enggak. Kerjasama yaitu suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama bisa bersifat konstruktif atau membangun, mendorong atau mendukung mencapai tujuan bersama. Misalkan guru dan siswa bekerjasama dalam memulihkan nama baik sekolah. Akibat oknum sekolah yang menodai nama baik sekolah bersifat destruktif atau merusak, seperti tawuran antar pelajar. Saya belum pernah tawuran di sini. Belum pernah tawuran? Gimana? Nanti dilihat gambarnya. Nah, yang kedua, akomodasi. Akomodasi itulah suatu proses penyesuaian diri. Ada yang tahu arti penyesuaian diri? Enggak. Contohnya kau pergi ke Medan, beradaptasi dengan penyesuaian diri. Kau beradaptasi ke lingkungan, beradaptasi ke tetangga. Itu penyesuaian diri ya. Suatu proses penyesuaian diri dari orang ke orang atau kelompok-kelompok yang semua saling bertentangan sebagai upaya untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Bentuk-bentuknya yaitu pemasangan kehendak pihak tertentu kepada pihak lain yang lebih lemah. Artinya tidak menindas orang lemah. Contohnya selalu nak dijentuh kan dalam penyakitnya, contohnya kakinya. Jadi bisa menindas atau mengiliknya contohnya. Karena di kaki ini lebih sakit kan? Kalian jangan menindas, harus mendukung, contohnya harus sehat. Ini adalah contoh dari akomodasi ini. Nah, yang ketiga, asimilasi. Ada yang tahu asimilasi? Menurut Suhartono Suekanto, asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara perorangan atau kelompok, yang meliputi usaha-usaha mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses mental. Kita siap tidak baik di sini. Kita yang baik. Contohnya pada saat baris kan tulis di baris kan? Contohnya secara itu kan? Contohnya disuruh siap mimpin dua. Mintanya baik enggak? Berani enggak? Atau grogi? Grogi, berarti mintanya tidak baik, minta baik, grogi.
Yang keempat, akulturasi. Akulturasi adalah sosial yang timbul karena penyeraman atau pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya tersendiri. Akulturasi ini contohnya kan sekarang Samosir sudah menjadi tempat pariwisata di Indonesia. Nah contohnya kan ada dari Jawa yang masuk ke negeri ya contohnya. Inilah proses budaya, pengukuran budaya dari budaya asing ke budaya Indonesia. Untuk yang itu dalam artian tidak menghilangkan budaya kita sendiri. Contohnya kan orang asing itu pakai celana pendek, baju seksi, kan kita jarang gitu pakai baju gitu. Nah intinya sini akulturasi ini jangan menghilangkan budaya tersendiri demi budaya yang lain. Yang kedua, interaksi sosial disosiatif. Yang pertama, persaingan. Ada yang sini persaingan, yang tahu arti persaingan. Bersaing. Gak ada. Kan jauh persaingan. Gak ada tahu persaingan. Contohnya saya di sini menjual. Jam berapa? Betul. Nah, contohnya terus berapa? Terus berapa? Nah, contohnya dari juara 3 kan? Juara 1. Contohnya dia bersaing untuk berebut mempergeser gelar dia contohnya juara 1 dari juara 3 menjadi juara 1. Itu bersaing, tapi bersaing secara sehat, secara adil, bukan berarti bersaing secara menjatuhkan. Contohnya pada saat dia mencontek, dia melakukan guru, tidak bermain-main. Nah, yang kedua, kontravensi. Kalian tahu apa? Sama halnya dengan pertikaian. Berkelahi, berdebat. Yang sini yang udah pernah berdebat atau berkelahi. Semuanya pernah berkelahi? Sudah. Dan sempat konflik, sama halnya dengan kontroversi dan pertikaian, berdebat, konflik. Yang selanjutnya, faktor yang mendasari interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Coba dibaca yang ujung usul. Gua ya. Beda? Coba Bung. Gua. Faktor yang mendasari interaksi sosial adalah tindakan sosial meniru Sikap, tindakan, tingkah laku, atau penampilan fisik seorang secara berlebihan. Ada yang tahu arti dari meniru sikap? Gak ada. Gak ada tahu meniru sikap? Gak ada tahu meniru sikap? Contohnya sikap si responnya mana? Contohnya dia baik, contohnya saling menolong. Gak kelintir begitu, saling menolong. Berarti meniru sikap. Cari dari sedikit, contohnya dia sikapnya mencuri atau apa. Tampil begitu ya. Yang kedua, meniru tindakan. Ada saling menolong, saling membantu. Yang ketiga, tentang laku, sama halnya dengan sikap. Penampilan fisik. Karena tahu fisik seseorang. Fisik badan. Nah, yang kedua, komunikasi sosial. Komunikasi sosial berasal dari kata bahasa Latin communicare, yang artinya memberi atau menanamkan. Beberapa definisi komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, Astrid berpendapat bahwa komunikasi sosial adalah kegiatan peroperan dakwah yang mengandung makna yang perlu dipahami bersama oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan komunikasi. Yang kedua, Robin J.G. adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran dan perasaan. Yang ketiga, Davis. Dia berpendapat bahwa komunikasi sosial adalah pengendalian informasi dan pengertian dari suatu orang ke orang lain.
kedua sugesti. Sugesti adalah rangsangan atau pengaruh atau stimulus. Ada yang tahu arti dan pengaruh, mempengaruhi seseorang. Sugesti. Kau pernah kalian nonton Dasden? Nonton. Sugesti dalam pengaruh seseorang, contohnya mempengaruhi dari segi hal baik, contohnya akan mempengaruhi pada saat disuruh maju, dia mendorong temannya untuk maju. Pada saat disuruh bernyanyi, saling menolong, saling mendukung. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya jangan jago main bola. Nah, contohnya Tius. Contohnya Nando. Kan Tius jago main bola. Nah, dia di sini untuk menjadi sama dengan orang lain. Menjadi sama. Contohnya dia berusaha untuk menjadi sama seperti Tius jago main bola. Itu arti dari identifikasi. Yang keempat, simpati. Simpati adalah suatu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan orang lain. Ada yang tahu arti mana ini? Enggak. Contohnya si Tiara bersimpati si Grema. Ada rasa saling suka, saling cintai dan simpati. Yang keempat, motivasi. Contoh motivasi. Motivasi adalah dorongan dukungan. Dalam era globalisasi itu disebut sebagai motivator. Nah, merupakan dorongan rangsangan pengaruh atau stimulasi yang diberikan si orang individu kepada individu lain. Yang kelima dan keenam, empati adalah proses kejiwaan individu untuk larut dalam perasaan orang lain, baik suka maupun duka. Contohnya, Indonesia kan sekarang sudah banyak orang pengemis yang tidur di kolong jembatan. Nah, contohnya kita lewat dari kolong jembatan itu memberikan sedekah, memberikan uang sedikit untuk membantu gaya dari seseorang yang tinggal di kolong jembatan tersebut. Sesungguhnya interaksi sosial disosiatif ini juga dapat diartikan sebagai bentuk dari suatu interaksi negatif, namun dari seperti persaingan, berdebat, beradu kata, beradu mulut. Yang kedua, kontroversi. Yang ketiga, pertikaian, berkelahi, pembunuhan, dan konflik, berdebat, beradu mulut sama persaingan ini. Oke, sekian dari materi yang ini. Ada yang tahu apa dari kesimpulan dari materi sekarang? Kesimpulan materi hari ini apa? Apa maknanya hari ini? Contohnya minggu depan aku bertindak sosial dengan baik, interaksi sosial, tidak bersalah foto, begitu lah. Ada yang bisa? Contohnya kan si sama nih, lucu. Dari contohnya dia lahir bersalah foto, dia berubah menjadi nggak tahu lagi. Itu kan interaksi sosial, tindakan sosial, tidak bertikai, tidak berkelahi, tidak tawuran seperti siapa namanya? Sebenarnya tawuran pernah dia kena tawuran. Namanya siapa itu si Alex? Kakak bisa itu. Nama tawurannya? Sekarang bisa menyimpulkan materi ini. Sekarang interaksi sosial. Kalian tahu? Saya plus 5 sini. Pada ibu itu udah pernah mempelajari materi kan? Interaksi sosial. Mana nggak tahu interaksi sosial? Kalian tahu? Tahu bu? Masih yes. Tahu interaksi sosial?
tindakan sosial bertindak berinteraksi. Apa cara apa kesimpulan dari materi Quran? Mari kita tahu. Datu kah? Kita sekarang ditutup. Berbinanya kita berdua. Betul lagi kan? Ya. Jangan aku. Iya, Pak. Nanti nih lihat. Enggak, Pak. Serius. Terus, Pak. Jangan tahu. Yang duluan tuh nanti. Oke ya, sekian dari materi dari saya sekarang. Semoga para materi saya kembangkan dapat berguna dan dapat kalian tindakan sehari-hari. Baik, sekian dari materi sekarang, kita tutup dengan lagu dan doa. Silakan. Mari bernyanyi semua ya. Oke. Para putra putri Indonesia, 1, 2, 3 ya. Para putra putri Indonesia, bunga harapan nusa bangsa. Serentak, pantang mundur serentak, junjung tinggi nama Ibu Pertiwi. Janji dan sumpah kita rela korban jiwa, membela Indonesia sehingga akhir masa. Ya. Ya, oke, betul. Mari berdoa dalam nama Bapa dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu mulai awal pembelajaran tadi hingga sekarang. Bapak yang baik, kami sudah selesai melakukan proses belajar mengajar kami. Kiranya Engkau berkati proses belajar sekarang agar berguna bagi kami dan masa depan kami untuk nantinya. Bapak yang baik, kami berdoa bagi anak didik kami supaya mereka dapat mempelajari materi sekarang dan dapat melakukannya di kehidupannya sehari-hari. Bapak yang baik, kami akan berdosa, ampunilah kesalahan kami agar kasih-Mu tidak terhalang bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada Bapak untuk memaparkan materi hari ini. Sekian dari materi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi anak kami.